materi selanjutnya yaitu pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan dan kesatuan bangsa harus selalu kita jaga demi mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur dengan menjaga, memelihara, dan memanfaatkan semua sumber daya yang ada untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Masyarakat adil dan makmur pasti akan tercapai. Nah, marilah untuk lebih jelasnya kita agar untuk mengetahui pentingnya memahami persatuan dan kesatuan bangsa, coba kita simak bersama teks berikut ini. Bersatu untuk Indonesia makmur. Wilayah Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau dengan berbagai potensi alam yang luar biasa. Setiap daerah di Indonesia itu memiliki sumber daya alam yang khas dan berbeda-beda tiap daerah. Setiap daerah memiliki ciri-ciri sumber daya alam masing-masing, sehingga daerah antara daerah yang satu dengan daerah yang lain juga sumber daya alamnya berbeda. Nah, untuk itu diperlukan usaha mengelola sumber daya alam dengan benar untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ya, jadi kita mengelola sumber daya alam, tujuan utama kita adalah untuk kemakmuran rakyat. Seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Coba anak-anak ingat kembali amanat dari pendiri bangsa kita, yaitu Bung Karno dan Muhammad Hatta, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di situ tertuang pada alinea kedua yang berbunyi, dan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat, sentosa, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Anak-anak masih ingat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945? Nah, apabila kita merujuk kepada kalimat tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan akhir yang ingin dicapai bangsa setelah merdeka itu adalah semata-mata untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Salah satu cara untuk mencapai masyarakat adil dan makmur yaitu kita harus mengutamakan persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan diperlukan untuk mengolah sumber daya alam dan hasil bumi Indonesia. Tanpa adanya persatuan dan kesatuan, kemakmuran rakyat Indonesia tidak akan tercapai. Kemakmuran masyarakat tidak hanya untuk masyarakat daerah tertentu, tetapi untuk seluruh masyarakat Indonesia. Berarti bukan untuk khusus daerah ini harus makmur, bukan. Tujuan utamanya seluruh masyarakat Indonesia merasakan kemakmuran, ya. Oleh karena itu, setiap usaha pengelolaan sumber daya dan hasil bumi itu tujuannya juga untuk semata-mata atau sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, ciri orang yang cinta pada persatuan, ya, orang yang cinta pada persatuan, cirinya itu adalah lebih mementingkan kontribusi yang disumbangkan untuk menjaga persatuan dengan tidak mempermasalahkan lagi kuantitas, mayoritas, dan minoritas. Apabila persatuan dan kesatuan bangsa dapat terjaga, maka bangsa Indonesia tentu akan dapat menghadapi berbagai hambatan dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur, ya. Nah,
Pada pembelajaran kali ini, itulah materi kita. Coba dari berbagai materi tadi, ada yang masih belum paham atau ada pertanyaan, silakan. Ada, Bu. Coba di-unmute dulu. HP-nya di-unmute dulu biar tidak kemeresek. Nanti yang ditunjuk sama Bu Sur langsung diaktifkan lagi baru menjawab ya. Oke? Nah, Berapa, Bu? di-unmute dulu HP-nya. Berapa? Dilihat Suktama 2 pembelajaran 4. Hasilnya tidak sama nak dengan punyanya Bu Sur. Pelajaran 4 Suktama 2. Ya, sudah. Bu, halaman 50, tah. Pembelajaran 4 ketampakan alam dan ketampakan buatan di sekitar kita. Sudah ketemu? Sudah ketemu? 57, JB. Sudah. Ketampakan alam dan ketampakan buatan di sekitar kita, judulnya ya. Sudah ketemu semua? Sampun. Ampun. Coba yang lain sudah di-unmute dulu. Nanti saya tunjuk ketampakan alam dan ketampakan buatan. Apa yang dimaksud dengan ketampakan alam? Talita. Yang lainnya di-unmute HP-nya. Ada segala sesuatu yang nampak di permukaan bagian bumi. Ya, segala sesuatu yang nampak di permukaan bagian bumi disebut ketampakan alam. Sebutkan macam-macam ketampakan alam. Kanaya. Contoh ketampakan alam. Gunung, hutan, sungai. Ya, gunung, hutan, dan sungai. Coba sekarang apa yang dimaksud dengan ketampakan buatan Atika? Ketampakan buatan adalah pelabuhan, bandar udara. pengertiannya nak, ketampakan buatan adalah itu contohnya waduk, pelabuhan. Daerah yang sengaja dibuat baru untuk kepentingan tertentu. Ya, untuk tujuannya untuk kemakmuran, untuk melindungi satwa ya. Kemudian untuk tumbuhan, pembangunan sarana dan prasarana, juga tempat rekreasi atau wisata. Coba sekarang Sohib, sebutkan contoh dari ketampakan buatan. Yang lainnya di-unmute HP-nya. Sohib. Apa, Bu? Loh, mesti kalau dikasih pertanyaan nggak mendengarkan. Coba sebutkan contoh dari ketampakan alam buatan. Dika. Waduk, pelabuhan, bandar udara. Ya, waduk, pelabuhan, bandar udara. Sebutkan contoh bandar udara yang terkenal. Rozak. Bandar udara mana juga? Apa, Bu? Tuh, ya, mesti Kak dengarkan. Iska, berikan contoh bandar udara. Wanda di Surabaya, Adi Sucipto di Yogyakarta, dan Adi Sumarmo di Solo. Ya, pintar. Coba sekarang, David. Salah satu contoh dari ketampakan buatan adalah waduk. Sebutkan waduk yang terkenal di Indonesia. Waduk apa saja, David? HP-nya diaktifkan dulu, nggak dengar, David.
Wadik Jatiluhur, Waduk Saguling, Waduk Cirati di Jawa Barat, Waduk Gajah Mukul, dan Waduk Malahayu di Jawa Tengah. Ya, sekarang tadi anak-anak juga sudah belajar tentang ketampakan alam sebagai tempat wisata, yaitu contohnya perkebunan teh. Akila, di manakah tempat perkebunan teh tersebut? Akila. Bintang, di mana Bintang letak perkebunan teh tersebut? Cisarua Bogor. Di Cisarua Bogor, ya. Di situ juga ada tempat apabila anak-anak ingin mengetahui secara langsung proses pembuatan teh. Ya, pengelolaan dan pembuatan teh. Coba sebutkan. Yang belum siapa? Azza. Azza, sebutkan. Disebut apa tempat tersebut, Azza? Agribisnis. Ya, agribisnis tempatnya di mana itu? Gunung Mas. Gunung Mas, pinter. Selain di kebun teh, di tempat tersebut karena hawanya dingin, ya, puncak ada tanaman selain teh. Ada tanaman apa saja, Rozak? Tanaman kopi. Terus? Tanaman teh. Tanaman apa? Kopi, tanaman hias, buah-buahan, serta sayur-sayuran. Ya, ada tanaman hias, ada buah-buahan, ada kebun atau tanaman pala. Kemudian ada kopi, karena di situ udaranya sejuk, tentunya tumbuhan yang hidup di sana akan tumbuh dengan subur. Sudah anak-anak? Tadi Akila yang menjawab ya? Nggih. Anak-anak? Siapa yang belum dikasih pertanyaan? Sudah semua? Naswa, Oh ya, Naswa belum. Naswa. Ya, Naswa. Nah, tadi dikatakan bahwa persatuan dan kesatuan yang dilakukan adalah semata-mata untuk apa? Naswa? Tujuan utama kita untuk menjaga persatuan dan kesatuan adalah untuk Belum. yang lainnya diam dulu ya. Kemakmuran rakyat. Iya, pinter. Tujuannya yang utama adalah sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, supaya rakyat bisa hidup makmur dan sejahtera. Makanya kesatuan dan persatuan harus selalu dijaga, ya. Coba dari contoh yang kecil saja, anak-anak dengan temannya kalau selalu bertengkar, dengan selalu rukun, enak mana? Ya, Selalu enak selalu rukun. rukun. Segala sesuatu dapat berjalan atau dapat dilakukan dengan baik kalau kalian bisa rukun bersatu selamanya, ya. Sudah ya? Sampai sekian. Sudah ada pertanyaan lagi? Ada, Bu. Sudah paham? Sudah, karena materi sudah habis, bisa akhiri ya. Waktunya sudah habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekarang bisa keluar dari Zoom. Silakan. Ya.